Permuliakanlah. Our honorable guest, Mr. Dr. Tong Yun Kai, President of the Confucian Academy Hong Kong. Our honorable guest, Dr. Thomas Ho Sekang, President of Confucianism Center, Washington DC, USA. Tuan Konghucu, Hapsu, Bunsu, Kausing yang kami hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Selamat siang, Witik Tongkian. Sanjay. Salam dalam kebajikan bagi kita semua. Catatan sipil dan lain-lain, dan warga masyarakat. Saudara serta Bapak, Ibu Saudara, para Tojin maupun Toyu terkasih. Namun perjalanan menuju jauh selalu dimulai dari dekat. Perjalanan menuju puncak selalu dimulai dari bawah. Demikian juga dengan permasalahan yang ada. Pasti bisa kita atasi asal setiap komponen bangsa bersedia siap bahu-membahu bersama mengatasinya. Seorang yang luhur budi, seorang kunci, manusia yang beriman tetap dapat rukun meski berbeda. Sebaliknya orang yang rendah budi tidak bisa rukun meski sama. Kita perlu menyadari benar-benar bahwa di 4 penjuru lautan kita semua adalah biasa penuh satya, hormat agar tidak hilaf. Ada sebuah dialog menarik antara Mencius atau Bingsu dengan seorang raja dari negeri Hui. Ketika pertama kali di dalam tingkah laku kita diingatkan mempunyai pangkal dan ujung. Tiap perkara mempunyai awal dan akhir. Orang yang mengetahui mana yang harus didahulukan, mana yang harus diadilan. Itulah Sri Pusaka yang dikaruniakan Tuhan. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang adil, makmur, beriman dan berbahagia. Bagi umat Konghucu khususnya, di samping apa yang telah kami sebutkan tadi, merayakan tahun baru Imlek juga dimaksudkan untuk satu, melakukan sujud tahun lalu dan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan hanya melindungi kebajikan belaka. Dua, mengokohkan dan mengimankan tekad berjanji dan berprasatya kehadirat Tuhan bahwa di tahun baru ini akan senantiasa bersama memegang teguh kebajikan yang esa murni, menggemilangkannya di dalam diri dan mengamalkan dengan meluruskan hati, membina kehidupan. Merayakan tahun baru Imlek juga mengingatkan umat Konghucu kepada Nabi dan kepada saudara kami yang beragama Kristen dan Katolik. Kami ucapkan selamat. Semoga Tuhan yang Maha Esa merahmati kita semua segala. Bang, namanya ini, namanya baju bujur. Cun Cuan. Siap saya dulu kalau bahasa. Jaga ini nih. Belum pidato juga. Konghucu, kita berkumpul di sini untuk melakukan renungan karena agama Konghucu adalah bagian dari kemanusiaan yang mengutamakan renungan untuk memperoleh jati diri kita sendiri. Agama ini adalah agama yang tua,
terlihat dari tahun barunya saja 2552. Memang masyarakat Tionghoa telah ada di sini dalam berbagai bentuk dan dengan agama yang berbeda-beda. Pada abad ke-16, ke-14 dan 16, saudara-saudara Tionghoa datang ke sini membawakan puncak kejayaan Islam. Ini sesuai dengan catatan-catatan sejarah yang ada. Ada dugaan bahwa Laksamana Ho yang dimintai tolong oleh Raden Wijaya adalah seorang pelaut beragama Islam. Tetapi yang jelas, ketika daratan Tiongkok mengirimkan duta besarnya kemari, yaitu leluhur saya Tan Kim Han, jelas saudara-saudara Tionghoa waktu itu memeluk agama Islam di sini. Pak, Bapak dipinjam. Udah tiap hari ngomong. Orang-orang bosan sama saya nanti. Gus Dur tadi menyinggung soal Operation Room, Pak. Kenapa? Artinya apa hariannya dengan Kopkamtib, Pak, mengenai penanganan krisis. Saya belum dengar gimana, konteksnya gimana? Tadi Bapak ketua harian dari Operation Room. Dari mana beritanya? Tadi Pak Menhan menyebutkan ada satu Lembaga. krisis di kantor Bapak. Macam lembaga gitu. Oke, saya jelaskan begini ya. Saya kira yang dimaksudkan Bapak Presiden ya, untuk kepentingan pengambilan keputusan ya, kemudian menetapkan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah baik di bidang politik maupun keamanan, itu dibangun satu fasilitas staf atau katakanlah staf koordinasi yang beliau katakan semacam operation room gitu ya. Itu sebetulnya fasilitas presiden di mana para menteri, pejabat terkait berkumpul, menganalisis perkembangan situasi, menganalisis intelligence yang masuk, kemudian disusun pilihan-pilihan atau opsi yang dapat diambil oleh Bapak Presiden ya. Sederhana sekali sebetulnya, ini fasilitas yang melekat pada Presiden. Jadi sama sekali bukan ya, saya ulangi sekali lagi, sama sekali bukan model Kopkamtib, Bakorstanas ataupun DPKSH yang pernah ada di negeri kita. Ini fasilitasnya Presiden, di mana Presiden dan Wakil Presiden di situ, di mana saya dengan beberapa menteri dan pejabat terkait di situ untuk ya memproses masalah-masalah yang berkembang dengan cepat sehingga ada satu opsi yang akan dipilih oleh Presiden, ada satu keputusan yang akan dipilih oleh Presiden untuk mengatasi masalah yang muncul. Jadi mekanisme itu seperti unit pengendali krisis yang Bapak. Konsepnya sama dengan yang pernah dipaparkan Sekjen Huantanas, semacam unit pengendali krisis. Sama, namanya ini belum final gitu ya. Apakah operation room, apakah unit pengendali krisis, apakah crisis center yang dianut dalam teori manajemen itu, ataupun nama lain. Tapi yang jelas itu fasilitas yang melekat pada Presiden, bukan lembaga yang
berdiri sendiri, bukan lembaga ad hoc, apalagi yang memiliki wewenang komando. Tidak ada wewenang komando di situ, betul-betul satu atap dengan presiden. Sebetulnya Imbrinya sudah bekerja sekarang ini dan mulai besok sudah bekerja itu. Bagaimana? Ya, menganalisis perkembangan situasi yang ada, terutama bidang politik dan keamanan, sehingga pemerintah diharapkan tidak terdadak, keputusan presiden diharapkan tepat. Terima kasih ya. Agak menjauh dulu kayaknya. Wah, semua Terima kasih sekali ya. Terima kasih. Kita waktu pamit. suku Tionghoa sangat panjang. Ayo nih maju ya. Terima kasih. Gimana? Assalamualaikum Pak Amin. Ya, Pak Amin kan besok banyak pasti voting bahkan ada banyak pro dan kontra dalam masyarakat. Pak Amin gimana Pak Amin? Kalau saya boleh usul ya, sebagai warga negara, sebagai anggota DPR, sebagai kebetulan ketua MPR, serahkanlah seluruh proses politik kenegaraan kita itu kepada lembaga-lembaga yang memang sudah diakui syah secara demokrasi dan konstitusi, yaitu DPR dan MPR. Nah, kalau seluruh proses kehidupan nasional mengenai ketatanegaraan, mengenai politik administrasi negara itu dikembalikan ke DPR MPR, insya Allah akan aman, akan tenang, akan sejahtera, tidak menimbulkan huru-hara. Tetapi kalau kemudian ada kelompok-kelompok di masyarakat yang mendesakkan dengan mobilisasi massa, jumlahnya sampai puluhan ribu misalnya, itu nanti hanya mengeruhkan suasana. Jadi saya kira masing-masing pihak itu supaya menghormati lembaga demokrasi kita sendiri. Kalau kita menghormati, siapa yang akan menghormati? Serahkanlah kepada wakil-wakil rakyat itu yang insya Allah bertanggung jawab. Mereka tidak akan asal secara ugal-ugalan katakanlah